Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi para peserta, para engineer, para lecturer, dan yang lainnya. Terima kasih sudah hadir di dalam webinar yang diselenggarakan oleh Haliatek. Kita akan mulai webinar ini, ya. Jadi hari ini atau pagi ini saya akan membicarakan mengenai EV validation test, ya. Ya, kemungkinan besar sekitar 1 sampai 1,5 jam, ya, webinar ini. Lalu nanti kita akan ada pertanyaan. Oke. Sebelum kami masuk ke dalam webinar kami, ya, perkenalkan, saya adalah Yasrof Adityo Mahardiko, saya Sales and Marketing Manager, ya. Ini email saya dan ini juga nomor telepon saya, ya. Dan bersama saya ada Muhammad Jamil, ya. Beliau adalah Technical Marketing Engineer dari Haliatek yang akan membersamai Bapak Ibu sekalian selama webinar ini, ya. Bila ada pertanyaan silahkan ketik di kolom komentar, ya. Nanti kami akan mencoba menjawab setelah webinar ini selesai. Agenda hari ini yang pertama adalah sedikit mengenai Haliatek Profile, lalu juga bagaimana solusi yang kami tawarkan agar Bapak atau Ibu dapat mengakselerate produk performance dari EV komponen, ya. Lalu ada beberapa solusi untuk hardware in the loop testing di dalam EV, ya, electric vehicle dan sebagainya. Lalu nanti kita akan masuk ke dalam discussions. Oke. Haliatek sendiri, kami adalah sebuah PT yang kita sebut sebagai Halia Teknologi Nusantara, ya. Jadi Haliatek ini adalah trademark dari PT Halia Teknologi Nusantara, ya. Visi dan misi kami yang pertama adalah visi kami ingin menjadi engineering solution provider untuk industri, ya, dan juga education dan research, ya. Misi kami ingin memberikan customer kami sebuah innovation, ya, di mana di situ menekankan kepada kualitas, integritas, timeliness, dan juga cost effectiveness, ya. Dan tidak lupa juga setiap kami memberikan suatu solusi, kami juga memiliki value-value di mana value-value ini kami deliver bersama dengan solusi kami, ya. Haliatek sendiri kami memiliki partner, ya. Partner utama kami adalah National Instruments, kami adalah authorized distributor dan juga official system integration partner untuk National Instruments, ya. Selanjutnya kami juga memiliki partner Kunbas, ini partner untuk solusi IoT di manufacturing, ya. Lalu ada CTC, ini untuk di condition monitoring, sensors dan sebagainya. Lalu di dalam benchtop instrumen kami juga mewakili Tektronix untuk di Indonesia, Kitli untuk di Kitli, ya, merupakan bagian dari Tektronix Company. Lalu juga Keysight, ya, selanjutnya Kikusui, Digilen dan lain sebagainya, ya. Detail mengenai partner ini akan saya sebutkan di slide berikutnya, ya. Mungkin Bapak Ibu sekalian sudah tahu, ya, NI itu perusahaan yang spesifik di bagian test, measurement, and control, ya. Produk utama mereka adalah software sebenarnya, ya. Jadi mereka punya produk yang bernama LabVIEW, di mana LabVIEW ini kami jadikan sebagai development tools utama bagi Haliatek, ya, untuk mendevelop berbagai macam industrial applications, ya, seperti itu. Dan selain itu juga NI menyediakan beberapa PC-based system, ya, lalu juga embedded system, ya, dan juga tidak luput hardware yang disediakan oleh NI, ya, itu bisa mencapai high throughput, ya, dan juga high count input dan output, ya. Selanjutnya Kunbas, ya.
Kunbas ini tadi seperti saya bilang, kami bekerjasama dengan Kunbas untuk solusi-solusi di IoT, di manufacturing floor dan sebagainya, ya. Lalu ada CTC, ya. CTC ini lebih pada penyedia sensor untuk condition monitoring, ya, seperti vibration, ya, lalu juga accelerometer, velocity, ya, dan lain sebagainya. Lalu Tektronix ini sebenarnya melengkapi National Instrument Product, yang National Instrument Product kebanyakan itu untuk PCB system, ya. Nah, Tektronix ini dia menyediakan benchtop instruments, ya, benchtop instruments di mana dengan adanya benchtop instruments ini customer sudah tinggal pakai saja, ya, tinggal gunakan saja, seperti itu. Dan apabila customer ingin mengexpand feature-nya atau ingin membuat ingin merekod datanya, bisa gunakan LabVIEW, ya, sebagai tambahan software untuk mengambil data. Atau dari Tektronix juga dia menyediakan software sendiri. Oke. Dan Keysight, ya, kami sebagai EDA provider, ya. Jadi untuk EDA itu untuk tools di dalam desain dan simulasi juga sampai ke validate, ya, dan sebagainya, ya. Jadi ini lebih ke arah bagaimana mendesain dan mensimulasi RF circuit, ya, atau telecommunication circuit, seperti itu. Ya, dengan Kikusui ini juga menambah atau melebarkan produk range yang kami miliki, ya. Kikusui menyediakan AC, DC, programmable power supply, ya, lalu juga electrical safety tools, ya, lalu juga battery or fuel cell tester dan sebagainya, ya. Dan berikut adalah Haliatek customer, ya. Jadi Haliatek customer consist atau terdiri dari academic research dan juga industri. Jadi Anda bisa lihat di dalam slide ini, ya, di bagian atas ini adalah bagian industri, ya, lalu yang di bagian bawah ini adalah akademik atau research, ya. Dan industri fokus yang dimiliki oleh Haliatek meliputi 5 industri fokus. Yang pertama academic and research, lalu electronics manufacturing, automotive manufacturing, aero defense, dan juga last but not least is energy, ya. Dan sebenarnya kami menyediakan berbagai macam solutions, ya, tergantung dari permintaan atau request dari customer. Tapi untuk melihat spesifik application apa saja yang banyak kami sediakan, slide ini memberikan informasi hal tersebut. Ya, yang pertama kami banyak memberikan LabVIEW technical consultation and training untuk akademia dan juga untuk industri. Lalu kami banyak membuat automated test system untuk di production line, ya. Ditambah juga kita juga menyediakan solusi smart factory atau industrial internet of things, ya. Yang terakhir ini mobile robotic, ini lebih ke arah education, ya. Jadi kami punya beberapa produk untuk robotics, ya, yang kami buat sendiri. Oke. Dan selain itu juga tadi seperti slide yang sebelumnya, Haliatek itu menyediakan tidak hanya hardware, software, ya, tapi juga kami memiliki tim engineering, di mana tim engineering ini dia memiliki coverage skill untuk test, measurement, and control, ya. Bila kita ingin menggambarkan coverage apa saja sih yang disediakan oleh Haliatek, ya, ini bisa digambarkan dengan menggunakan V-curve ini. Jadi dimulai dari sistem design, ya, lalu juga implementation, lalu ada sistem test di sini, ya. Jadi bagaimana requirement-nya, bagaimana desain dari suatu sistem, lalu bagaimana implementasinya, ya, lalu bagaimana kita bisa mengetes produk atau services yang kita sediakan itu, ya, seperti itu, ya. Dan services yang diberikan Haliatek mencakup, ya, technical consultations, ini free, ya,
lalu juga technical support by phone dan email ini juga free, ya. Dan yang terakhir ini sesuatu yang beda dari mungkin beda dengan sistem integration company yang lainnya. Kami biasanya memberikan source code untuk customer, ya, atau untuk partner kami, ya. Tujuannya atau alasan mengapa kita memberikan source code yaitu supaya customer kami mereka bisa independen, ya, setelah project itu terdeliver, oke? Seperti itu. Lalu beberapa use case ini saya batasi hanya untuk di otomotif karena kita lagi membicarakan mengenai electrical vehicle. Yang pertama dengan Hyundai, ya, di sini kami memiliki aplikasi untuk sound and vibration analysis di mobil Hyundai, ya. Nggak cuma untuk mobil motor bakar, tapi juga mobil listrik, ya, seperti itu. Lalu juga di Pindad, ya, dan ITB ini juga automotive test, lebih ke arah material test untuk tank yang di develop oleh Pindad, ya, seperti itu. Lalu juga Pakukwina ini lebih ke arah vibration test untuk velg, ya, di mana di sini di production line mereka mengetes velg tersebut, ya, untuk mendapatkan natural frekuensinya, ya, lalu juga nanti dilihat anomali yang ada di velg ban tersebut. Oke. Lalu Colong Motor Part Indonesia kami juga membantu mereka untuk mengetes automotive component, ya, dari automotive sensors, automotive cluster dan lain sebagainya. Oke. Lalu Indospring ini lebih ke arah material testing juga, ya. Jadi Indospring ini dia memproduksi per, ya, per. Ada yang leaf spring, ada yang coil spring, ya. Dan itu kita tes structure-nya, ya. Kita coba tentukan MTBF-nya, mean time between failure-nya dan sebagainya menggunakan data akuisisi dari National Instruments. Oke. Lalu INCA ini juga otomotif, lebih ke arah impact test, ya. Jadi ini lebih ke arah material test juga. Jadi bagaimana impact dari suatu crash, gitu, ya. Jadi gerbong kereta ini ditabrakkan kepada suatu benda, ya, lalu dicek bagaimana kekuatan dari gerbong tersebut, ya. Lalu juga kita ada beberapa tes juga untuk baterai. Jadi ini baterai digunakan untuk EV, ya. Apakah itu untuk saat ini dia masih motorcycle, ya. Jadi baterai yang digunakan di e-bike, ya. Itu dijatuhkan, ya. Ini lebih ke arah impact test juga, ya. Bagaimana performance baterai setelah dia menerima crash atau impact. Ya. Lalu terakhir ini mungkin tidak sesuai dengan kita bicarakan tentang EV, tetapi di sini saya ingin memperlihatkan bahwa EV itu juga memiliki banyak komunikasi, atau EV yang sekarang selain mereka dibekali oleh communication protocol seperti CAN bus, mereka juga ada wireless communication, ya, apakah itu Wi-Fi, apakah itu 5G sensor dan lain sebagainya. Nah, di sini kami juga menyediakan alat-alat atau solusi untuk mengetes wireless equipment tersebut. Oke. Oke, sekarang kita masuk ke dalam EV validation test yang merupakan inti dari webinar kita, ya. Sebelum kita masuk ke EV validation test yang lebih detail, mungkin sangat baik, ya, kalau kita bisa memberikan kira-kira metode apa aja sih di industri, ya, untuk mengenai validation test ini, ya. Ada 3 approach. Yang pertama adalah fully customized system, di mana customer melakukan semuanya, ya. Lalu juga ada closed turnkey system, di mana vendor seperti Haliatek atau seperti National Instruments, seperti Keysight atau Tektronix, ya, mereka menyediakan solusi yang sudah
solusi tersebut yang bisa langsung dipakai oleh customer, ya itu namanya closed turnkey system. Ya, yang di tengah-tengah ini ada namanya open platform based system. Nah, gimana perbedaannya antara 3 metode atau 3 approaches ini? Ya, untuk fully custom system, customer melakukan semuanya, itu jelas. Ya, tetapi dia sangat costly, ya, karena waktu ya dan juga schedule-nya itu tidak bisa di-keep, ya. Lalu juga no ekosistem, kemungkinan besar customer lain yang melakukan metode yang sama itu kecil sekali. Jadi tidak bisa studi banding, ya seperti itu. Lalu juga customer yang maintain, ya. Jadi customer harus punya resources untuk memaintain tester mereka. Ya, sebaliknya di closed turnkey solutions, solusinya itu di set atau di define oleh vendor, ya. Dan functionality-nya biasanya fix. Kalau kita ingin menambah functionality, ya, berarti customer harus meminta ke vendor untuk membuat tambahan features, kayak gitu ya. Dan dia close ekosistem, ya, karena biasanya vendor itu tidak mau mereka punya sistem itu diketahui oleh customer atau diketahui oleh kompetitor yang lain. Jadi itu close ekosistem, ya. Selain itu, customer akan membayar apapun tambahan yang diberikan oleh vendor, ya, seperti itu. Dan gabungan antara dua sistem ini atau mengambil mana yang bagus di dalam fully customized system dan juga mana yang baik di dalam closed turnkey solution adalah open platform based system. Dan metode ini yang Haliatek propose untuk ke customer, ya, yaitu adalah open platform based system, di mana customer mengerti apa yang paling bagus, ya. Lalu vendor mencoba untuk memberikan solusi yang dia customizable dan juga open dan juga memiliki ekosistem di situ, ya. Banyak sekali pengguna National Instruments, banyak sekali pengguna National Instruments atau pengguna LabVIEW dimanapun itu berada yang mereka biasanya saling berbagi solusi dan sebagainya, ya. Lalu customer yang mendesain, ya, ya, sehingga tidak semua fitur itu didefine oleh vendor. Di sini ada customer, ada campur tangan customer di dalam metode ini. Dan metode ini yang sebenarnya kami ingin bawakan, yang kami ingin propose, di mana vendor define dan juga customer needs itu bergabung, combine menjadi satu, ya. Oke. Untuk EV validation test, sebelum kita masuk ke dalam solusi yang kami berikan, ya, mungkin bagus juga untuk mengetahui komponen-komponen di dalam EV. Ya, kita bisa start mulai dari OBC, onboard charger, di mana onboard charger ini akan terkoneksi ke charging station seperti VSE, ya, electric vehicle service equipment, ya, itu bisa sebagai charging stations. Lalu DC converter, bagaimana merubah baterai DC menjadi DC signal yang kecil atau yang lebih besar lagi untuk mendrive motor, untuk mendrive komponen-komponen yang ada di dalam mobil. Selanjutnya juga ada baterai cell module pack, ya. Lalu ada inverter dan motor, itu sesuatu yang berbeda. Lalu ada battery management system, di mana BMS ini adalah sebuah controller untuk mengontrol dan memonitor baterai cell, modul, dan pack, ya. Dan EV solutions yang ada di pasaran sekarang sangat banyak, dan mereka meliputi tester ini yang disediakan di pasaran itu bisa memvalidasi berbagai macam komponen di dalam EV seperti baterai, ya, BMS, inverter, motor, charging, dan sebagainya, ya. Misalnya untuk baterai, dia butuh baterai validation tester, lalu baterai cell quality, baterai functional test, baterai IOL test, dan sebagainya. Untuk BMS juga dia membutuhkan ada BMS simulator, lalu ada production tester, dan lain sebagainya. Dan komponen-komponen ini, ya, satu dengan yang lainnya itu berhubungan, terintegrasi. Makanya di sini kalau Anda lihat di dalam struktur ini, ya, level paling bawah adalah DUT, baterai, BMS, inverter, motor, charging. Setelahnya levelnya adalah electrification, yaitu bagaimana menghubungkan baterai ke BMS, ya.
BMS ke inverter, ya, inverter ke motor, ya, atau baterai ke charging dan sebagainya, electrification. Dan di atasnya lagi ada data analytics, ya, yang dia akan menyatukan data semua DUT ini menjadi satu, sehingga engineer, test engineer maupun manufacturing engineer mereka bisa menganalisa production data, ya, test data dan sebagainya. Ya, jadi ini EV Solutions yang mungkin dalam bab yang pertama ini atau dalam stage yang pertama saya akan fokus lebih ke arah inverter, motor dan charging. Bagaimana kita bisa mengetes, memvalidasi komponen-komponen ini seperti inverter, motor dan charging. Oke, untuk EV test focus area, ya, seperti saya bilang, yang pertama kami akan fokus kepada EVSE. Apa sih EVSE? EVSE itu Electric Vehicle Service Equipment, seperti charging station. Ya, sekarang kita lihat di Pertamina itu sudah ada beberapa charging station. Ya, lalu PLN juga mereka mendevelop charging stations. Ya, dan charging station ini ada yang dia outputnya AC, ada yang mereka sudah DC duluan. Ya, lalu setelah itu flow dari powernya adalah dari EVSE ke OBC. OBC ini sudah ada di dalam mobil, jadi onboard charging, ya. Dan ini terdiri dari controller dan power electronics, ya. Lalu dia pergi ke baterai untuk melakukan charging dan discharging, dan ini high voltage DC, ya. Dari baterai pack itu akan pergi ke converter DC to DC, ya. Dan ini yang akan menyuplai komponen-komponen mobil listrik seperti cluster, sensor, ya, dan lain sebagainya. Dan selain itu baterai pack juga akan mensuplai power ke inverter dan juga motor, ya. Inverter akan merubah DC ke AC, ya. Dan ini terdiri dari dua komponen juga, control dan power electronics, lalu pergi ke motor, ya. Dan melakukan perubahan energi listrik ke energi kinetik, ya. Lalu energi mekanik ini menghasilkan torque, ya, untuk menggerakkan gearbox atau drivetrain, ya. Jadi ini adalah komponen-komponen di dalam EV komponen, ya, di mana setiap komponen ini kita bisa melakukan validation test, ya. Tujuan dari validation test itu apa? Sebenarnya adalah commercial of the self, ya, untuk mempercepat memvalidasi performance, ya, sehingga time to marketnya bisa lebih cepat lagi, ya, ya. Jadi tujuan dari validation test adalah kita ingin tahu nih performance dari setiap komponen ini seperti apa. Tapi kita ingin waktu yang cepat, ya, time to marketnya lebih cepat gitu, ya. Itu bagaimana? Ya, itu nanti kita akan kita berikan beberapa advice di sini. Ya, oke, kita balik lagi ke sini. Tadi untuk awalnya kami akan fokus ke OBC, DC-DC dan EVSE, ya. OBC ini onboard charger, DC-DC converter, dan EVSE adalah equipment electric vehicle service equipment seperti charging station. Oke. Kalau kita lihat di sini, EV itu sebenarnya power flow, ya, kebanyakan semuanya ada power flow, ya. Perubahan energi sebenarnya, perubahan energi yang pertama dari EVSE, ya, ini infrastruktur, ya, charging station, bisa juga dari PLN, ya, lalu pergi melalui kabel menggunakan kabel, ya, pergi ke onboard charging yang ada di dalam EV car. Lalu nanti onboard charging ini akan menyuplai baterai untuk melakukan charge and discharge, ya. Dan selanjutnya baterai pack ini akan digunakan untuk mensuplai ke komponen-komponen yang ada di dalam EV car seperti cluster, speedometer, cluster terdiri dari speedometer, ya, AC, ya, sensor-sensor yang ada di dalam EV car, ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ini komponen-komponennya, EVSE ini charging station, OBC ini bentuknya seperti ini, ya, lalu ada converter DC to DC, dan kita lihat yang baterai pack itu ada baterai pack itu besar, ya, itu biasanya sampai bisa kurang lebih 300 kW, ya. Lalu juga sangat besar, ya, seperti itu. Untuk pertama, bagaimana kita memvalidasi EVSE atau Electric Vehicle
service equipment atau charging station, ya. Charging station itu memiliki 3 mode, ya, 3 mode. Yang mode pertama adalah AC slow charger, ya. Mode kedua AC type to charger cables. Ini misalnya yang di rumah. Mode ketiga wall chargers public city. Yang keempat adalah DC fast charging. Ya, ini biasanya yang disediakan oleh PLN atau Pertamina seperti itu. Jadi validation test ini harus meliputi 4 mode ini untuk mengetes tadi EVSE atau charging station. Ya. Jadi di sini ada informasi mengenai 4 mode tersebut. Jadi misalnya contohnya mode 1, ya, itu adalah slow AC charging, maximum current itu 16 ampere, ya. Biasanya nggak ada communication, tinggal colok aja, ya, standar power connection, ya. Jadi kita perlu ada validation tester di sini untuk mengetes power connection-nya, power quality-nya, power harmonics-nya dan sebagainya, ya. Di mode 2 ini type 2 charger cables, ya, slow AC charging, ya. Maksimum current-nya ini lebih besar daripada yang nomor 1, ya, mode 1, ya. Sehingga di sini dibutuhkan validation tester di mana kita bisa memvalidasi proteksinya, gitu ya, atau fungsi dari kabelnya seperti itu, ya. Lalu ada wall charging, ini slow or semi quick AC charging, maksimum current-nya 63 ampere, ini lebih besar lagi. Dan ini integrate into the wall charging, ya. Jadi ini harus dicek juga proteksinya, divalidasi performance-nya dan sebagainya. Yang keempat adalah DC charging, DC fast charging, ya, ini bisa sampai 38 kW in low DC dan mencapai 170 kW in high DC, in high voltage DC, ya. Ini perlu ada monitoring system, perlu ada protection, lalu juga function-function yang integrate ke dalam charger, ya. Jadi perlunya kita melakukan validation tester untuk melakukan validation test untuk 4 mode ini. Ya, lalu bagaimana kita ingin mengetes efisiensi equipment apa saja atau komponen tester apa saja yang kita butuhkan untuk mengetes OBC di sini, ya. Di sini OBC. Ya. Pertama, untuk EVSE, ya, untuk charging station, ya, untuk charging station ini kita butuh adanya AC source atau DC source, ya, untuk mensimulasikan EVSE tadi, AC source atau DC source, untuk mensimulasikan atau mengemulasi real time world, ya, ke dalam lab world, gitu ya, ke dalam lab world, ya. Lalu OBC adalah DUT-nya, ya. Lalu untuk baterainya kita bisa menggunakan baterai emulator, ya. Lalu juga kita butuh ada power measurement setup, ya. Ini equipment yang kita gunakan untuk mengetes OBC, onboard charging, ya, seperti itu. Lalu bagaimana kita ingin mengetes EVSE, ya? Bagaimana kita ingin mengetes charging station? Tester-tester apa saja atau equipment apa saja yang kita bisa gunakan, ya. Oke. Yang pertama, Anda harus mensimulasikan supply PLN, ya, seperti apa, ya. Itu bisa tadi regenerative grid simulator pakai AC source, ya, masuk ke dalam EVSE. Outputnya adalah OBC controller, ini kita bisa gunakan regenerative AC load atau load bank, gitu ya, load bank, ya. Lalu juga ada power measurement setupnya. Jadi ini equipment yang kita harus miliki untuk melakukan validation test EVSE tadi, ya. Lalu bagaimana untuk DC-DC converter, ya. DC-DC converter ini tadi seperti saya bilang, dia inputnya adalah dari baterai, ya. Outputnya adalah komponen-komponen listrik yang ada di dalam mobil, ya, seperti cluster, lampu, ya, sensor dan sebagainya, ya. Jadi di sini Anda butuh mengemulasi atau mensimulasi baterai, dan juga Anda butuh mensimulasi atau mengemulasi komponen-komponen yang ada di mobil. Komponen apa yang kita gunakan di sini, ya? Jadi untuk mensimulasi baterai kita ada baterai emulator, untuk mensimulasi load atau mensimulasi cluster-cluster yang ada di dalam EV car kita bisa menggunakan programmable AC or DC load, ya. Lalu power measurement setup. Jadi ini beberapa komponen-komponen validation tester yang kita butuhkan tadi, ya, untuk mengetes EVSE, OBC dan juga converter DC to DC.
ya. Dan ini kenapa kita nggak menggunakan baterai aja, misalnya untuk yang DC-DC converter. Kenapa kita nggak gunakan baterai yang real aja, gitu ya? Kenapa? Kenapa kita mesti pakai emulator? Ya, kan di sini kita ingin memiliki kita ingin mensimulasikan banyak kasus, ya. Dan banyak kasus ini harus kita kontrol, harus kita kendalikan. Kalau kita gunakan real time battery, di mana dia juga terpengaruh dengan banyak disturbance seperti panas, ya, temperatur, ya, atau lifetime dari baterai dan sebagainya, yang ini akan mengganggu proses validasi tes tadi, ya. Makanya di sini kenapa untuk mengetes OBC tadi kita butuh baterai emulator, ya tadi, ya, karena kita ingin membuat banyak kasus, ya, dan kita ingin kita ingin baterai itu tidak ada disturbance, untuk mensimulasi baterai itu tidak ada disturbance atau tidak ada efek-efek dari luar, gitu ya. Dan ini bisa menggunakan baterai emulator tadi dari NHR atau dari National Instruments, di mana dia bisa mengemulasi atau mensimulasi real world, ya. Jadi di sini kita bisa lihat ini ada baterai charging, discharging, baterai charging, discharging dan sebagainya, ya. Nah, ini NHR bisa melakukan hal yang sama apa yang dilakukan di real world baterai, ya. Ya, seperti itu. Jadi ini kita bisa buat mengemulasi bagaimana baterai emulator tadi itu bisa disimulasikan secara paralel, secara series, atau kan secara paralel atau series dan sebagainya, ya. Dan ini contoh produk, ya, di mana digunakan sebagai baterai emulator, contoh produk untuk programmable regenerative grid simulator, ya, atau load, programmable load dan sebagainya, ya. Jadi kami bisa sediakan tester-tester ini, ya. Dan tadi kita sudah bicara mengenai bagaimana mengetes komponen FESI, OBC, dan juga converter DC-DC. Dan sekarang next-nya adalah bagaimana kita mengetes atau memvalidasi power drive unit yang terdiri dari inverter dan motor, ya, seperti itu. Jadi di dalam EV powertrain validation, ya, kita lihat tadi di global overview-nya, ya, power drive unit ini dia mendapatkan input dari baterai pack, ya, atau dari BMS, ya. Output dari inverter di situ AC pergi ke motor untuk menggerakkan motor, ya. Dan motor ini menghasilkan torque untuk menggerakkan drivetrain atau gearbox, ya. Lalu ada feedback di situ antara power drive ke baterai pack. Ini hanya untuk feedback bahwa load-nya seperti ini, ya, supply dari BMS harus dilebihkan atau dikurangi dan sebagainya, ya. Dan untuk validasi traction inverter issues, ini kami juga akan dibicarakan atau dipresentasikan di slide yang next-nya ini, ya, seperti itu. Okay, the last stage that we would like to talk is actually hardware in the loop testing of EV traction inverters ECUs, ya. Tadi kita sudah di stage pertama, ya, kita sudah menjelaskan bagaimana melakukan validasi tes untuk DC-DC converter dan juga EVSE, electric vehicle service equipment, dan juga OBC onboard charging. Untuk yang sekarang ini adalah EV traction inverter ECUs, di mana validation test yang dilakukan di sini metodenya kita sebut sebagai hardware in the loop testing. Tapi sebelum kita menjelaskan apa itu hardware in the loop testing, mungkin kiranya saya bisa menjelaskan kembali mengenai design life cycles, ya. Jadi ini adalah design worlds yang terdiri dari simulator atau emulator, terdiri dari lab test cell, sama track control testing dan real world trials, ya.
Stage pertama itu kita akan melakukan modeling in the loop, ya kita bisa lakukan menggunakan MATLAB atau menggunakan LabVIEW, menggunakan software-software yang lain seperti ANSYS dan sebagainya, ya. Lalu kita lakukan software in the loop test. Jadi kita membuat model-model tersebut, kita buat loop, kita kumpulkan loop tersebut, kita integrate model tersebut untuk menjadi suatu sistem EV car dalam bentuk model, ya. Lalu kita gunakan hardware in the loop signal level, di mana model-model tersebut kita deploy ke dalam suatu hardware, ya, dan mereka running real time, ya. Lalu juga selain signal level ada power level hill, ya, kita ngecek tentang mengenai power electronicsnya yang terjadi di dalam electrical vehicle. Lalu test cell, physical testing, ya, seperti e-dyno dan sebagainya, dan terakhir itu field test. Jadi pure physical testing. Jadi kita bawa mobil tersebut, ya, atau electric vehicle tersebut ke dalam ke jalan dan sebagainya, ya. Jadi kalau kita lihat stage pertama sampai stage terakhir yaitu field test, ya, semakin ke kiri itu semakin fleksibel, ya, di mana setiap komponen yang ada di EV car itu kita bisa modelkan dengan berbagai macam software atau berbagai macam teknologi, itu sangat fleksibel, ya. Tetapi semakin ke field test itu semakin realistik, ya, ya. Jadi di situ lebih testing yang kita lakukan lebih ekspensif dan time consuming, ya. Jadi anomali-anomali yang kita temukan di dalam physical testing, ya, itu akan memberikan dampak yang besar dari segi biaya dan juga segi waktu, karena kita harus balik lagi ke model ke stage-stage sebelumnya, ya. Jadi intinya sebenarnya inti dari design life cycle ini atau inti dari tes ini, bagaimana kita bisa menemukan anomali-anomali yang terjadi di dalam desain kita di stage awal, ya, di stage di mana tes atau life cycle kita itu masih fleksibel, ya, seperti itu untuk mengurangi cost tadi, ya. Dan kita coba untuk menemukan anomali-anomali itu di bagian tes awal itu. Kenapa di tes awal? Ya tadi supaya untuk menghindari budget atau waktu yang tadi, ya, waktu yang banyak tadi untuk melakukan rektifikasi, ya. Jadi intinya adalah dengan adanya hardware in the loop test ini kita bisa meningkatkan ability untuk membuat berbagai macam skenario, ya, yang mudah-mudahan dengan berbagai macam skenario itu kita bisa menemukan anomali di sisi awal tadi, ya. Lalu juga fleksibel tadi, ya, fleksibel dengan test different technology, ya. Lalu juga tidak bergantung kepada real system availability. Contohnya misalnya saya pernah dulu mendesain suatu wind turbine, ya, di mana pada waktu kita bawa wind turbine ini ke dalam lautan, kita ingin mendapatkan simulasi ombak yang tinggi. Tapi pada waktu kita bawa ke real world, ya, ternyata ombaknya tidak tinggi, ya, rendah gitu, ya. Padahal untuk membuat wind turbine atau untuk membawa wind turbine ke laut gitu, ya, itu memerlukan biaya yang sangat besar dan waktu yang sangat lama seperti itu. Jadi dengan adanya validation test yang dilakukan di awal, kita bisa membuat skenario-skenario dengan melakukan simulasi real tadi, ya. Dan yang pastinya apabila kita bisa melakukan tester di awal, ini akan mengakselerasi time to market, ya. Jadi mobil atau produk EV car itu bisa lebih cepat lagi pergi ke pasaran seperti itu, ya. Jadi di sini berbicara mengenai inverter test system, ya, kita lihat di sini ECU itu adalah inverter controllernya, ya, di mana ECU ini dia
berkomunikasi dengan yang lain ya, seperti battery pack, BMS, dengan vehicle control, dengan traction, inverter transient switching model, motor transient model, dan powertrain. Ya, yang hijau-hijau ini ya, yang hijau-hijau. Nah, ini bagaimana di dalam Hill yang hijau-hijau ini kita buat simulasi atau kita buat emulasi ya, yang mendekati real world ya, seperti itu. Jadi yang hijau-hijau ini adalah simulated ya, dan yang hitam di sini adalah DUT-nya, yaitu traction inverter ECU. Dan kalau kita buat dia untuk kita kita grupkan ya, kita bisa lihat di sini untuk battery pack dan BMS powertrain ini running di real time operating system yang cycle-nya sekitar 20 kHz. Lalu untuk traction inverter transient switching model atau power electronics atau motor transient model ini running di FPGA yang bisa sampai 4 MHz cycle-nya ya. Jadi untuk membuat suatu simulasi yang sama seperti real world itu kita juga butuh cycle time yang presisi ya, cycle time yang dia sesuai dengan real world ya. Nah, bagaimana kita mensimulasi cycle-cycle tersebut? Ya tadi menggunakan real time controller atau menggunakan FPGA ya. Seperti itu. Jadi kalau kita lihat model based development ya, ini bagian di awal-awal tadi ya, bagian awal-awal desain ya. Di sini ada desain, ada prototyping, ada software control test ya. Jadi di sini ada model loop design. Ini purely di dalam komputer. Lalu ada software in the loop, kita prototyping ya. Kita buat prototyping controller, lalu nanti prototyping controller ini terhubung kepada real plan ya. Lalu kita akan memvalidasi controllernya ya. Memvalidasi prototype controller itu. Setelah prototype controller itu memiliki controller yang sudah di-define oleh kita ya, yang terbaik gitu ya, dia akan dibuat menjadi controller asli. Nah, ya controller asli. Nah, sekarang bagaimana kita bisa mensimulasikan real plan ini ya, mensimulasikan real plan ini. Nah, itu di hardware in the loop ya. Jadi di hardware in the loop controller yang kita tes adalah controller real, bukan prototype lagi. Jadi dia sudah real, ya. Dan plan yang kita buat yang tadinya real sekarang menjadi simulated. Tapi bagaimana kita bisa mesimulasikan simulated ini sama seperti real, ya? Nah ini terjadi di hardware in the loop test ini, ya, seperti itu, ya. Jadi di inverter traction inverter test ini ya ada berbagai macam model yang kita bisa buat atau disediakan oleh partner kami seperti OpalRT ya, di mana OpalRT ini menyediakan model-model ya untuk yang hampir mirip dengan real world-nya ya, dan nanti bisa dideploy ke dalam hardware seperti itu. Yang nanti akan melakukan komunikasi dengan DUT, yaitu traction inverter ECU yang kita ingin tes atau ingin kita validasi. Ya. Dan di dalam Hill ini, ya, ini banyak sekali feature-feature yang kita bisa develop untuk Hill ini, ya. Dari control tuning, dari fault handling, I/O validation, parameter variation, control performance analysis, control stability analysis, state machine, thermal management, performance mapping, sense of failure, dan DUT dan sebagainya. Ya, dan bagaimana kita bisa memvalidasi ECU performance, ya, dari berbagai macam parameter, ya, terus memverify ECU functionality, lalu kita membuat banyak skenario, ya, yang mungkin kita nggak bisa temukan nanti di real world gitu ya. Jadi kita coba untuk mengimitasi real world ke dalam model. Yang model ini running juga running dalam waktu yang hampir sama dengan real world, atau running dalam waktu cycle yang sama seperti real world ya, seperti itu ya. Dan kita bisa melakukan berulang kali ya untuk menemukan anomali, atau kita bisa melakukan beberapa kali testing untuk ECU untuk melihat ketahanan dari ECU tersebut ya, seperti itu. Jadi ini tujuan dari Hill ya. Jadi dengan Hill kita bisa mengimitasi tadi hardware in the loop ini, kita bisa mengimitasi real world ke dalam suatu software atau ke dalam suatu model ya, di mana
model-model ini berisikan berbagai macam skenario ya untuk memvalidasi ECU tadi ya. Ini mungkin saya ulang-ulang tadi ya supaya Bapak Ibu sekalian bisa lebih memahami mengenai Hill ini. Ya. Jadi di dalam Hill ini atau di dalam Hill tester ini itu terdiri dari berbagai macam komponen. Yang pertama ada software. Software ini terdiri dari berbagai macam software juga, di mana software ini ya itu menyatu jadi satu, di mana dia bisa mensimulasikan model, ya, melakukan test manajemen, lalu juga melakukan cloud monitoring, ya, dan sebagainya. Lalu di bawah software ada PXI, ini data akuisisi atau control board, ya. Setelah PXI itu ada SLSG, ya. Ini ada switch load signal conditioning for fault insertion dan routing signal paths, ya. Jadi dengan SLSG ini kita bisa mensimulasikan error atau kita bisa mensimulasikan fault, ya. Misalnya ECU kita buat dia grounded atau ECU kita buat short gitu ya dengan menggunakan SLSG ini. Apakah dia masih bekerja dengan baik? Kayak gitu. Lalu setelah SLSG connectivity, bagaimana mengonek tester kita ke DUT yaitu ECU tadi. Yang setelah connectivity berarti dia koneksi ke DUT, ya. Lalu DUT ini juga nanti dikoneksi ke programmable loads atau programmable power gitu ya, yang untuk mengenergize DUT ya, atau membuat suatu load ya untuk melihat kinerja dari DUT tersebut ya. Jadi ini adalah ATE core configuration. Di atasnya ada software, di software nanti ada data acquisition and control board. Lalu ada SLSC ya, itu untuk fault insertion ya, melakukan menginjek fault ke dalam DUT. Lalu ada connectivity ya, ini terminal kabel dan sebagainya. Lalu ada DUT-nya, dan DUT ini di-energize ya oleh programmable power supply ya, dan juga terkoneksi ke load ya. Tadi loadnya adalah misalnya contohnya seperti gearbox tadi ya. Kalau ECU kan gearbox tadi, inverter ya. Dan ini inverter test system diagram. Jadi kita bisa lihat di sini di sebelah kiri ada DUT, itu adalah inverternya ya, inverter atau ECU-nya. Dan ECU ini disuplai oleh baterai ya. Lalu juga inverter ini juga dia mensuplai electric mesin atau load-nya tadi ya. Dan controller ini terkoneksi ke measurement rack ya. Dari measurement rack ya, yang terdiri dari real time controller, I/O slot, signal conditioning atau fault insertion, programmable power supply ya. Lalu setelah itu measurement rack ini terhubung kepada server ya, di mana server ini nanti akan mengambil data atau memproses data production test, di mana kita bisa engineer test atau production test, dia bisa melakukan analisa dan sebagainya. Lalu ada development mesin ya, di mana development mesin ini dia equipment untuk melakukan update atau upgrade ke dalam measurement rack ya, seperti itu. Dan ini bentuk dari ATS components ya, secara detail ya, kita bisa lihat di sini. Kalau tadi sebelah kiri DUT-nya ini dibuat sebelah kanan DUT-nya ya, sebelah kanan DUT-nya itu ada serial interface, ada sensor input, control loop dan sebagainya. Lalu pergi ke dalam communication bus atau connectivity, lalu pergi ke dalam real time operating system atau FPGA cycle ya. Lalu juga setelah itu pergi ke dalam cloud atau data logging, monitoring dan sebagainya ya. Dan kenapa mungkin kenapa juga summary saya ya, ini kenapa customer itu memilih Hill hardware in the loop untuk EV. Yang pertama, dengan hardware in the loop kita bisa membuat berbagai macam model real world ya ke dalam sistem kita ya, apakah itu dibuat dari Simulink, dari Simscape atau yang lainnya ya. Lalu juga kita bisa memodelkan motor ya,
ya, motor atau load itu seperti apa, ya. Selain itu juga dia terdiri dari berbagai macam controller seperti FPGA, real time controller dan sebagainya, ya. Dan apa ITS ini atau inverter test system ini juga memiliki architecture, ya, di mana yang bisa dideliver sangat dalam waktu yang singkat dan konsisten dalam melakukan validation test tadi, ya. Oke. Nah, ini contoh-contoh validation test, ya, di dalam desain life cycle tadi, ya. Ada hill untuk signal level, ada power level hill, ada test cell atau eDyno, lalu ke field test, ya. Dan untuk mensummary, ya, untuk mensummary webinar kita hari ini, berikut ini adalah tadi yang seperti kami bilang bahwa yang kami infokan atau kami elaborate sebelumnya, bahwa EV validation test itu terdiri dari FESI, OBC, converter DC to DC, power drive unit, ya. Tetapi kalau misalnya Anda ingin mengetes mengenai baterai atau drivetrain, itu juga bisa juga, ya. Tinggal kontak kami nanti, ya. Dan ini solusi yang kami berikan untuk berbagai macam duty dari baterai, BMS, inverter, motor, dan charging, ya. Ini untuk baterainya juga kita nggak cuma untuk inverter, motor, charging, tapi kita juga bisa menyediakan baterai validation atau BMS validation test, ya. Sekian mengenai webinar kami, ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila ada pertanyaan silahkan ketik di kolom komentar, kami akan coba menjawabnya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian.